Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Felicia Vanessa Japri dari kelas C Hukum Pidana. Di dalam video ini saya akan menyampaikan materi hukum pidana mengenai percobaan dan alasan pemaaf. Nah, apa sih percobaan itu? Berdasarkan artikel 53 Memori Van Lichting, percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi akhirnya tidak selesai atau suatu kehendak untuk berbuat suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan. Menurut Jan Remeling, dalam bahasa sehari-hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mewujudkannya, atau dapat dikatakan sebagai upaya tanpa keberhasilan. Selain itu, R. Susilo juga mengatakan bahwa percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tapi tidak selesai. Apabila seseorang berniat untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan dan telah memulai kejahatannya itu, namun pada akhirnya ia mengurungkan perbuatannya karena timbul rasa menyesal di dalam hati, sehingga perbuatan kejahatannya itu tidak selesai. Oleh karena itu, ia tidak dapat dihukum atas percobaan kejahatan tersebut. Disebabkan karena tidak jadinya kejahatan itu timbul dari dalam dirinya sendiri atau atas kemauannya sendiri. Namun, apabila tidak selesainya suatu kejahatan disebabkan oleh orang lain, maka ia dapat dihukum, sebab hal yang mengurungkan perbuatannya itu di luar dari kemauannya sendiri. R. Susilo juga mengatakan bahwa seseorang dapat dihukum apabila sudah memulai melakukan perbuatan pelaksanaan kejahatan tersebut, yaitu orang sudah mulai melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana. Namun, apabila orang belum memulai dengan melakukan suatu elemen ini, maka perbuatannya harus dipandang sebagai perbuatan persiapan, sehingga ia tidak dapat dihukum. Dasar hukum mengenai percobaan itu sendiri diatur dalam pasal 53 KUHP yang pada ayat 1-nya berbunyi, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, agar seseorang dapat dikatakan bersalah karena telah melakukan percobaan kejahatan, harus memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam pasal tersebut. Yang pertama, adanya niat atau kehendak dari pelaku, baik secara subjektif yaitu sikap batin dari pelaku, atau secara objektif yaitu sikap batin yang dilihat oleh orang lain. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu. Niat atau kehendak dapat diketahui apabila pelaku memberitahukan atau mengatakannya kepada orang lain, atau dapat diketahui dari tindakan atau perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan niat. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku. Setelah kita mengetahui materi mengenai percobaan tadi, yuk kita menelaah ke contoh nyata kasusnya. Di sini saya menggunakan putusan Pengadilan Negeri nomor 230/PID.B/2018 PN.KAG. Berawal dari seorang buruh bangunan yaitu terdakwa Abadi alias Bodong bin Sulaiman bersama dengan korban Rudi bin Amiruddin yang tiba di lokasi pembangunan rumah yang mereka kerjakan bersama, juga dengan teman korban yaitu saudara Sobirin bin Karom. Pada mulanya terdakwa Abadi menemui korban Rudi untuk meminjam peralatan bertukang. Kemudian korban Rudi pun mempersilakannya. Namun, terdakwa Abadi merasa sakit hati karena merasa tidak dianggap atau merasa ditinggalkan dalam pekerjaan pembangunan tersebut. Sehingga terdakwa Abadi pun mengeluarkan senjata tajam berjenis parang, dan dikarenakan
korban Rudi tidak menaruh rasa curiga sedikit pun, sehingga korban Rudi pun bersikap biasa saja. Setelah itu terdakwa Abadi langsung membacokkan senjata tajam tersebut ke arah korban Rudi. Sontak korban Rudi pun langsung menangkis dengan tangan kirinya, sehingga tangan kirinya pun mengalami luka robek, dan ia pun terjatuh. Kemudian bertanya kepada terdakwa Abadi, "Apa salah aku?" Namun terdakwa Abadi kembali membacokkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh korban Rudi, sehingga korban Rudi pun mengalami luka robek di kepala bagian belakang, luka robek hampir putus di pergelangan tangan kiri, dan juga luka robek di pergelangan kaki kanan dan kiri. Dari rangkaian perbuatan di atas, maka terdakwa Abadi alias Bodong bin Sulaiman dikenakan pasal 338 jungto pasal 53 ayat 1 KUHP dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 tahun dikarenakan terdakwa Abadi telah memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut. Unsur-unsur itu adalah: pertama, unsur barang siapa. Unsur ini terpenuhi karena terdakwa Abadi alias Bodong bin Sulaiman berlaku sebagai subjek hukum di dalam kasus tersebut. Yang kedua adalah unsur percobaan menghilangkan jiwa orang lain. Unsur ini terpenuhi pada saat terdakwa Abadi alias Bodong bin Sulaiman mengeluarkan senjata tajam berjenis parang dan secara spontan membacokkannya ke arah tubuh korban Rudi bin Amiruddin. Yang ketiga yaitu unsur adanya niat atau kehendak dari pelaku, unsur permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu, dan unsur pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan disebabkan karena kehendak pelaku itu sendiri. Berdasarkan keterangan terdakwa, unsur adanya niat atau kehendak dari pelaku terlihat pada saat terdakwa Abadi alias Bodong bin Sulaiman menegur korban Rudi bin Amiruddin agar tidak meletakkan barang bangunan di luar sebab daerah tersebut rawan sehingga takut hilang. Namun korban hanya diam saja, sehingga terdakwa pun merasa kesal dan emosi melihat korban. Kemudian unsur adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu terlihat pada saat terdakwa Abadi mengambil senjata tajam berjenis parang dan menyerang korban secara spontan. Unsur yang terakhir adalah unsur pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku itu sendiri. Hal ini terlihat pada saat terdakwa Abadi membacokkan senjata tajam berjenis parang ke tubuh korban, dan korban pun langsung menangkis dengan tangan kirinya sehingga korban pun mengalami luka robek. Bagaimana kalau pelaku kejahatan tidak waras? Apakah ia akan tetap dihukum? Nah, di dalam hukum pidana ada yang disebut sebagai alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yang dimana alasan ini menyangkut pribadi si pembuat kesalahan. Dalam arti, orang ini tidak dapat dicela menurut hukum. Dengan perkataan lain, orang ini tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, walaupun perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum. Mengapa? Berdasarkan pasal 44 KUHP tentang tak mampu bertanggung jawab, alasan pemaaf ini berlaku bagi mereka yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh mereka disebabkan karena cacat jiwanya atau terganggu karena penyakit. Sehingga apabila mereka melakukan perbuatan melawan hukum, mereka bukan dimasukkan ke dalam penjara, melainkan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama dalam waktu 1 tahun sebagai waktu percobaan. Namun dalam kasus tadi terdakwa Abadi alias Bodong bin Sulaiman tidak mengalami cacat jiwa atau terganggu karena penyakit, sehingga ia tetap dikenakan hukuman pidana penjara selama 9 tahun. Sekian materi hukum pidana mengenai percobaan dan alasan pemaaf yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.